Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Muharika dengan NIM 11940100031 dari kelas 4A jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memperagakan sebagai seorang penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini, yang kita nantikan pula syafaatnya di yaumil akhir. Pada pertemuan kali ini, kultum yang akan saya bahas adalah tentang keutamaan bersyukur. Syukur mempunyai makna, yaitu berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan anugerah atau nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ada berbagai cara dalam bersyukur, di antaranya yang paling utama adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Segala anggota tubuh yang kita gunakan ada kebaikan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan bersyukur atas nikmat Allah. Bibir atau di dalam hati kita mengucapkan alhamdulillah pun itu juga merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di saat ada orang yang memuji kita, maka jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Di saat ada orang lain yang bilang bahwa diri kita ini cantik, diri kita ini ganteng untuk kaum Hawa maupun kaum Adam, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat ada orang lain yang memuji diri kita ini pintar, maka ucapkanlah alhamdulillah. Di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah pula alhamdulillah. Kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pantas untuk dipuji, hanyalah Allah yang berhak dan pantas untuk dipuji. Selanjutnya, dalam bersyukur juga tidak kenal batasan hitungan, yang artinya kita tidak akan bisa menghitung, mengira seberapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidup, serta nikmat masih bisa berpikir, dan berbagai nikmat lain yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak bisa bersyukur akan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mengapa kita selalu berpikir bahwa nikmat itu berupa uang atau materi? Pemikiran seperti inilah yang sebenarnya sangat salah dan fatal. Karena apabila kita berpikir seperti itu, berarti kita termasuk ke dalam orang yang kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya adalah, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang yang kufur itu, maka sehendaknya kita patut untuk bersyukur. Dampak positif dari bersyukur itu ada banyak loh. Nah, yang pertama itu diantaranya menghilangkan rasa sombong dan angkuh pada diri kita. Yang kedua itu menyadarkan diri kita bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang ketiga, menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia dan lebih tenang. Apabila kita tidak ingin kufur, maka kita jangan pernah sesekali memandang ke atas, tetapi cobalah kita untuk memandang ke bawah, karena disitulah kita akan tersadar bahwa seberuntung apa kita jika dibandingkan dengan orang lain.
Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Namun, apabila sebaliknya kita mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur nikmat Allah alias kufur, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menghampiri kita. Nauzubillahi min zalik. Dalam bersyukur juga terdapat beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, hidup penuh keberkahan. Salah satu manfaat yang didapat seseorang jika rajin bersyukur adalah membuat hidup menjadi lebih berkah. Dengan bersyukur, orang tersebut merasa tercukupi berapapun rezeki yang didapat. Bukan tak mungkin pula rezeki tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain sehingga bisa mendatangkan berkah bagi pemiliknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu nikmat syukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." Quran Surat Luqman ayat 12. Yang kedua, terhindar dari penyakit hati. Bersyukur kepada Allah juga bisa menghindarkan seseorang dari penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, dan dendam. Perlu diketahui juga bahwa penyakit hati ini dapat membuat hidup seseorang menjadi tidak tenang. Bahkan hal-hal tersebut bisa meningkatkan resiko penyakit yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyimpan penyakit di dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota, dan jika buruk, rusaklah seluruh anggota. Ketahuilah itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, meningkatkan keimanan seseorang. Bersyukur juga bisa menjadi cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang harus ridho, yaitu mampu menerima dengan senang hati dengan semua pemberian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama atau ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, dijanjikan surga. Ketika seseorang menerima keadaannya dengan syukur dan tabah saat tertimpa masalah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga kepada orang tersebut. Bayangkan, nikmat mana yang lebih indah dari jaminan surga? Surga adalah tujuan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa selama hidup di dunia. Sesungguhnya Allah berfirman, "Apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantilah surga baginya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, ditambahkan kenikmatannya. Seseorang yang senantiasa mengucap syukur dengan kondisi apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Sebaliknya, ketika seseorang lebih banyak mengeluh dan selalu iri dengan kehidupan orang lain, maka hidupnya akan semakin sengsara. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabkulah sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan, pelafalan, serta pembawaan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya Azmi Muharika, pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.